السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأقول وعلى الله توكلي. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bapak-bapak, para tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai, para sesepuh, orang-orang tua kita yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan. Pemerintah setempat, Bapak Ketua RT beserta seluruh masyarakatnya, dan mobil khusus pengasuh atau pemimpin majelis taklim Raudhatul Husna yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan bersama seluruh majelis gurunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah, sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berhadir di majelis yang penuh barakah ini, di taman sarinya surga. Kita duduk dan berhadir di sini, tujuan kita sama, yaitu memperingati kembali peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan niat kita masing-masing dari rumah, kita hadir di dalam majelis ini, duduk di dalam majelis ini, akan mendapatkan tambahan barakah yang sebanyak-banyaknya di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Salawat beserta salam sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena diutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita, maka seyogianya kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenang jasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sangat besar untuk kita dan sepanjang zaman. Maka oleh karena itu seyogianya kita bersalawat kepada Nabi, sekurang-kurangnya mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Harapan kita mudah-mudahan nantinya kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya kepada pimpinan sekaligus panitia dan pengasuh Majelis Raudhatul Husna ini yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk mengisikan salah satu daripada mata acara yang diadakan oleh panitia penyelenggara Majelis Raudhatul
husna. Mudah-mudahan waktu dan kesempatan kepada saya yang diberikan kepada saya dapatlah kiranya saya manfaatkan yang sebaik-baiknya. Harapan kita mudah-mudahan kita berhadir dan duduk di majelis ini mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, menuntun kita, mengingatkan kita kembali kepada peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat dari ayat yang dibacakan oleh Orif kita tadi, peristiwa Isra adalah daripada masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari tempat suci ke tempat suci. Itu perjalanan Isra baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Hikmahnya ialah supaya, kata Allah, kami perlihatkan sebahagian daripada tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali kita sering mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj ini seakan-akan Nabi diperjalankan di negeri akhirat, diperlihatkan oleh Allah berbagai bentuk contoh kehidupan di akhirat, yang mana kehidupan di akhirat itu adalah hasil daripada perbuatan seorang hamba di dalam dunia, dan itu sudah diterangkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap beliau bertanya, melihat sesuatu dan menyaksikan sesuatu yang di luar nalar, kata orang. Di dunia tidak ada seperti itu, tapi yang dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada perjalanan Isra ini adalah sesuatu yang tidak pernah disaksikan di dalam dunia. Maka oleh karena itu, untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui apa yang dilihat itu, lalu beliau bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, man haula ya Jibril, apa yang demikian itu yang saya saksikan ini? Jibril menerangkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya itu adalah untuk pelajaran dan mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya peristiwa Isra Mi'raj itu Allah perlihatkan kepada Nabi contoh kehidupan orang di dalam negeri akhirat, yang mana daripada yang dilihat Nabi itu adalah hasil daripada usaha dan pekerjaan setiap hamba di dalam dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan itu, sebelum berjalan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibedah dulu perut beliau oleh malaikat Jibril. Di dalam kitab Dardir disebutkan, saya kutip, bainaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulain il atahu Jibrilu wa Mika'ilu wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bi'ra zamzama fastalqawhu ala zuhrihi fasukka min tu'rati nahrihi ila asfali batnih. Kata beliau dalam kitab Dardir itu, pengarang Dardir menyebutkan, pada satu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berbaring-baring di samping Hijr Ismail, berarti dalam Masjidil Haram Nabi itu, ya, diapit oleh dua orang laki-laki yang mukanya dan wajahnya mirip-mirip dengan Nabi, ya. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam posisinya di tengah-tengah. Il atahu Jibrilu wa Mika'ilu, tiba-tiba kata beliau datanglah dua orang malaikat, yaitu Jibril dan Mika'il. Wa ma'ahuma malakun akhar, beserta malaikat Jibril dan Mika'il ini ada lagi malaikat-malaikat yang lain, tapi disebutkan
malaikat Jibril dan Mikail yang bertugas mengoperasi dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya Pak, fahtamaluhu hatta ja'u bi'ra zamzama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dibawa oleh dua orang malaikat Jibril dan Mikail tadi, hatta ja'u bi'ra zamzama, hingga sampai ke tepi sumur Zamzam. Jadi sumur Zamzam itu adalah sumur yang bersejarah. Sumur Zamzam itu yang tidak pernah kering. Setiap waktu, setiap kali orang pulang haji dan pulang umrah, biasanya diberikan oleh-oleh air yang diambil daripada sumur Zamzam. Kita biasanya bila bertandang ke tempat orang yang baru pulang haji, biasanya kita disuguhkan air Zam-Zam dengan cangkir kecil biasanya, karena bertakar orang membawa air Zam-Zam itu. Setiap tahun dan setiap waktu air sumur Zam-Zam ini diambil orang, diciduk orang untuk membawa oleh-oleh ke kampung halaman. Sampai sekarang air sumur Zam-Zam itu tidak pernah kering. Itu adalah sumur yang sangat bersejarah. Maka Nabi dibawa ke tepi sumur Zam-Zam ini, kemudian dibaringkan Nabi itu, fastalqauhu ala zuhrihi fasukta min tuqrati nahrihi ila asfali batni. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibaringkan oleh malaikat Jibril dan Mikail, fasukka min tuqrati nahrihi ila asfali batni, maka dibedah dada Nabi itu, ya, dibedah daripada bawah tenggorokan sedikit ila asfali batni, sampai ke bawah pusar. Nah, setelah dibedah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya dikeluarkan dan dibersihkan oleh malaikat Jibril. Setelah itu baru diisi dengan ilmu, yakin, hilim, ya, hilim. Lain hilim yang dipakai orang hendak pemotor itu lain, yang biasa kan ada dia polisi pebagian itu lain, itu hilim orang tunggal. Ya, ini hilim ini adalah sifat, ya, sifat. Kalau guru kita menerjemahkan, Al-Ustadz Kiai Abdul Hakim, pengasuh kita, menerjemahkan hilim ini lambat marah, ada gampang marah, ada penyarikan. Ini Nabi itu sifat yang yang tidak pemarah sama sekali, lambat sarik. Dihumbangi orang Nabi tidak marah, diludahi orang Nabi tidak marah. Kenapa? Karena ada sifat hilim yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, dimasukkan ke dalam dada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru ditutup balik, tidak ada bekas daripada operasi itu, karena itu semuanya atas kehendak Allah, ya. Jadi kalau semuanya atas kehendak Allah, ya, kalau Allah menghendaki tidak ada yang mustahil, ya, tidak ada yang mustahil. Satu-satunya Nabi yang di-Isra dan di-Mi'rajkan sampai ke Sidratil Muntaha dan sampai ke Mustawa, itu bukannya jarak tempuh yang bisa ditempuh oleh perjalanan biasa, ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu biruhihi wa jasadihi, ya, untuk perjalanan Isra-nya biruhihi wa jasadihi, artinya dengan roh dan jasadnya, ya, karena ayat menceritakan tentang Isra bi'abdihi, kata abdun itu ay biruhihi wa jasadihi, artinya Nabi itu seseorang itu baru bisa dikatakan abdun kalau ada roh dan jasadnya. Maka Nabi diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Laila. Laila itu pada malam yang singkat sedikit saja daripada malam yang diperhatinya. Di dalam tafsirnya, bila Nabi itu pulang dipegang tempat tidur Nabi itu masih panas saking sebentarnya,
ya, perjalanan Isra itu. Sementara jarak yang ditempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bukannya perjalanan yang singkat, ya. Nabi menempuhnya hanya Laila pada malam yang singkat saja. Maka oleh karena itu pangkal ayat dimulai dengan kalimat tasbih, ya. Artinya yang akan diceritakan pada surah Isra ini, pada surah Bani Israil ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak bisa hanya pakai otak saja, tidak bisa kalau tidak dengan kacamata iman, ya. Maka orang ketika itu mendengar tentang cerita Isra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara mereka itu ada yang percaya, di antaranya Sayyidina Abu Bakar yang pertama orang yang mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi banyak sekali orang yang mendustakan. Kenapa? Sebab karena mereka berpikir tidak sampai Nabi itu ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa itu pada sampai. Kalau roh dan jasadnya, artinya tubuh kasar, roh dan jasad tuh, ya, tubuh kasar. Kalau tubuh kasar tuh, dia kalau berdiam di sesuatu tempat ada apa namanya itu, ada tempat yang dipakainya. Saya duduk di sini nih, bapak-bapak bisa duduk sini, harus basuh dengan gaya, ya. Nah itu karena saya ini tubuh kasar, bukan makhluk halus, ya. Ada kita ini makhluk kasar. Lain kalau jin, ya. Kalau jin pun makhluk halus. Kalau kita ini kan makhluk kasar, manusia nih, ya. Nah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh, ya, biru karena roh dan jasadnya berarti tubuh kasar. Tubuh kasar nih, benda kasar nih berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ada kurun waktu yang digunakan. Sementara perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, katanya ceritanya kalau pakai unta, pakai kuda, katanya biasanya 2 bulan atau 3 bulan, lebih kurang begitu. Nabi hanya jarak tempuhnya lailan, pada malam yang singkat. Nah, oleh karena itu sebagian mereka yang tidak memandang dengan kacamata iman, ya, mereka tidak mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa saja kalau dimulai dengan kalimat tasbih, ayatnya berarti itu adalah ikut andil kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik lagi ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke Sidratil Muntaha dan tiba di Mustawa sampai kepada Syariful Aflaq. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih daripada itu kalau Allah menghendaki bisa, ya. Dunia bumi nang kada begantung nang langit kada betihang, nah jadi diulah Allah, ya, dibikin Allah, apalagi biar itu lah, ya. Nah itu kalau kita memandang dengan kacamata iman, artinya dengan kekuasaan Allah, dengan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak bisa kita hanya sekedar mengandalkan pikiran kita saja, tidak bisa, ya. Kenapa? Sebab karena itu tadi, ya, atas kehendak Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau memandang daripada kekuasaan Allah, di sini ada pohon dior, ya tuh, pohon dior. Pohon dior itu ada buahnya pulang, ya. Ada. Nah kalau ada buah pulang, di dalam buah itu ada air pulang, ya. Siapa yang mengisi air tuh? Ada. Pakai apa menaikkan air itu? Pakai sanyo kah? Pakai dragon kah? Pakai apa kira naikkan air itu Allah, ya? Nah itu atas kehendak Allah dan itu bikinan Allah, ya, perbuatan Allah. Kalau kita sendiri, kita hanya bisa tanam saja, bikin buah kita tak bisa. Jangankan itu, menghidupkan saja tak bisa, ya, menumbuhkan tak bisa. Saya ada kebun sedikit, tidak banyak, ya. Kalau orang tungkal ke kebun, Ustaz pula komentar orang di kampung-kampung tuh macam-macam, ya. Oh ada tanah belajar ya Ustaz. Kalau aku yang rapat-rapat nior tuh, agak rapat-rapat tuh tabangi cuma katanya. Aku tahu ngurus kabun aku, kabunmu aja urus, apa ngurus kabun kau? Ada kehendakku aja. Kalau yang ku tanamnya saja belum tentu tumbuh, kenapa maka menabang yang sudah tumbuh? Kayaknya urusan tabang menabang itu gampang lah. Ya, yang ini dulu nih tanam nih, ya dah. Nanti, kenapa? Sebab karena kita kadang-kadang menanam saja belum tentu tumbuh. Kalau saja, ya, kalau saja kita tanam pasti tumbuh. Dan tumbuh pasti berbuah. Almarhum abah kami itu lawas sugih deh. Paluasnya kabun pada selamat dah.
di kampung kami itu peluasnya kebun, tapi tidak, kita hanya pandai tanam saja, ya. Dan itu pun kita menanam itu kalau kita lagi muda-muda, ya. Kalau sudah tua kan belum tentu, ya. Nah, memberikan tumbuh dan buah itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di luar kekuasaan kita umat manusia ini. Nah, maka kita nih kalau sudah diberikan Allah seperti itu, kita syukuri, kan gitu, ya. Kita sendiri hanya bisa betingoy hanya di buah pohon pinang ini apabila lahir buahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah. Kalau kita tanam pinang, insya Allah berbuah pinang. Kalau kita tanam nior, insya Allah berbuah nior. Kada mau kalau kita tanam berbuah manggis, pinang kita tanam berbuah manggis, kada mau. Ya, sesuai dengan apa yang kita tanam, kayaknya kehiranan pulang udah masing-masingnya hendak memasukkan ke video, ya, supaya viral, kan begitu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, peristiwa Isra Mi'raj kita garis bawahi dahulu, itu adalah kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memandangnya wajib dengan kacamata iman, karena itu bahagian daripada mukjizat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengimani dan meyakini mukjizat para nabi itu adalah bahagian daripada kesempurnaan iman. Jangankan kepada para nabi, karamat saja kepada para aulia Allah, kepada para wali Allah, ya, kita tidak boleh mengingkari karena karamatnya para wali Allah. Tadi dibacakan, sudah disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman tadi, kita di sini membaca Manaqib Saman, ya, Manaqib Saman Al-Madani, ya, Al-Madani. Dibacakan keramatnya daripada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini. Kita dengar keramat itu adalah sesuatu yang khawariqun lil adah. Kalau orang menempuh jalannya, ya, pasti akan mendapatkan khawariqun lil adah kalau dia sampai ilmunya. Ya, kalau dia sampai ilmunya, kalau tidak sampai ilmunya maka abid saja dia. Tapi kalau dia sampai ilmunya, lalu beribadah dan suluk menempuh jalannya sesuai dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang terpilih misalnya, bisa diberikan Allah karamah kepada seseorang itu. Kenapa? Sebab karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan waktu saja Allah Maha Kuasa, Allah berkehendak memberikan karamah dan makam aulia dalam setiap orang dan setiap waktu, ya. Kalau pang katanya wah ini dari lagi wali, ya, mana tahu kita wah ini dari lagi wali, itu namanya membatasi kuasa Allah. Kapan saja Allah nak memberikan kewalian, derajat kewalian kepada seorang, dan waktu mana saja Allah Maha Kuasa, ya. Nah, itu asal sampai ilmunya, ya, ilmunya sampai, amalnya sampai, ya, menuntun kepada dia untuk sampai kepada derajat wali itu, kan begitu, ya. Ujar Imam Ibnu Athaillah kan begitu, ya. Kaifa tuhtarak lil adah illam tuhtarak lil adah, gitu ya. Oh, ini bebelit ceritanya tuh, ya. Ya, nah sampai kepada makam wali ini kisahnya keramat bang dari dia. Ujar Imam Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitab Hikam, bagaimana mungkin, ya, kau bisa memperoleh khawariqun lil adah, ya, artinya sesuatu yang menyalahi adat, katakanlah karamat, gitu ya, illam tuhtarak bil adah, kalau kau tidak menyalahi adat. Nah, ya, jadi dua-duanya, bagaimana mungkin kau mendapatkan sesuatu yang menyalahi adat kalau kau tidak menyalahi adat, kata Imam Ibnu Athaillah itu, ya. Menyalahi adat yang pertama adalah karamah. Bagaimana kau mungkin mendapatkan karamah kalau kau tidak menyalahi adat kebiasaan orang, ya. Orang ditungkali pada adatnya jam 11 paling lawas, jam 12 paling lawas guringan, bangun kena udah hendak azan subuh, itu sudah ada kebiasaan. Kalau kau ikut macam itu, kau mengaku mendakwa dirimu seorang wali mendapatkan karamat, itu dusta, kata beliau, ya. Seharusnya orang guringan jam 3 kau bangun,
ya, atau kau usah kuring berzikir kau semalaman tuh. Artinya kau tidak menyamai adat orang kampung tuh. Bila orang makan bertambah, mau umpat juga makan bertambah, itu tidak menyalahi adat namanya kau tuh, ya. Orang bertambah sekali, kau jangan bertambah makan. Orang makan banyak, kau sedikit dia makan. Kenapa? Karena mengosongkan perut itu salah satu daripada usaha untuk membersihkan hati, kan gitu, ya. Nah, di Gus Dur itu loh Pak, Gus Dur yang melestarikan lagunya. Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran sak maknane. Ya, baca Quran itu jangan kena pukul lanjut aja. Mancina jurang dari baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kita belum. Nah ya, pernah nggak itu membaca Quran itu yang bagus sak maknani dengan maknanya membaca Al-Quran itu diangan-angan maknanya, ya. Oh jadi dia kaping pindu wong salat wengi lakonono. Yang kedua salat malam kerjakanlah. Kaping telu wong kang soleh kumpul lono. Yang ketiga orang-orang soleh kumpuli. Jadi kita hadir di majelis ta'lim ini, duduk di majelis ta'lim ini, kita husnuzan kepada saudara-saudara kita, baik sangka kita pada saudara. Yang jelas kita duduk di majelis ta'lim tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya. Main dumparai, gantungan talinga parai, main catur parai, duduk di warung kopi membual parai, ya. Atau kalau biasa menguyaki orang, ibu-ibu menguyaki orang parai. Kenapa? Sebab mendengarkan orang ceramah, kan gitu, ya Bu. Ada kayak ibu-ibu ini belakang ada Bu ya? Oh Bu, wah ibu-ibu ini kalau tadi dipandiri bisa pandiri seorangnya, ya. Ini bisa ceramah di belakang, bisa mentafsirkan penceramah lebih daripada orang ceramah lagi dia, ya. Ibu-ibu ini perlu kita kita angkat harkat dan martabat ibu-ibu. Maka Nabi hijrah ke Madinah itu yang paling suka adalah ibu-ibu. Kenapa? Sebab karena Rasulullah mengangkat harkat dan martabat ibu-ibu 2 tingkat 3 tingkat di atas bapak, kan gitu, ya. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, kepada siapa saya harus berbuat baik ya Rasul? Ummuka. Bertanya lagi Sumaman, kepada siapa lagi Rasul? Ummuka. Bertanya lagi-lagi itu Sumaman, siapa lagi Rasul? Ummuka. Bertanya yang keempat laki-laki itu, lalu Nabi menjawab abuka, summa abuka. Kepada siapa saya harus berbuat baik? Kepada ibumu, ya Rasul. Kemudian siapa lagi Rasul? Kepada ibumu. Kemudian siapa lagi Rasul? Kepada ibumu. Sumaman, kemudian siapa lagi Rasul? Baru Rasul menjawab summa abuka. Kemudian coba berubah engkau, Pak. Bila kita memanggil anak serempak dengan mamanya, anak kita lebih peduli dengan mamanya, itu tindakan anak yang pas. Nah, itu tindakan anak yang pas. Kita jangan cemburu, begitu sudah Nabi mengaturnya, ya. 3 kali disebut ibu, baru 1 kali bapak, ya. Jadi 3 kali ibu, 1 bapak, ya. Jadi mungkin 3 ibu, 1 bapak, ada 1 kali bapak maksudnya. Hanya orang mah tafsirkan salah pula, ya. 3 ikung ibunya, 1 ikung bapaknya, ya, itu salah namanya tuh. Padahal 3 kali ibu disebut Nabi, berarti ibu-ibu, ya, pangkatnya lebih tinggi daripada bapak-bapak. Rasulullah SAW yang mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan, ya. Jadi mukjizat tidak bisa kita pungkiri adalah sesuatu yang khawariqun lil adah, sesuatu yang menyalahi adat. Banyak para nabi dahulu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat yang sangat luar biasa. Nabi Sulaiman kita kenal dengan khatam Sulaiman. Khatam Sulaiman itu cincin Nabi Sulaiman, ya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan wibawa Nabi Sulaiman itu hingga bisa memerintahkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini, bisa merajai seluruh makhluk yang ada di dunia ini, termasuk angin. Itu Allah letakkan pada cincin. Guru saya bercerita seperti itu, ya. Allah yarham Ahmad Suki Masjid cerita seperti itu.
Pernah satu ketika cincin Nabi Sulaiman itu dicuri oleh jin yang iri dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memerintah, tidak ada wibawa sama sekali. Jadi mukjizat itu ada kadangkala yang lengket dalam diri seorang nabi, ada yang berpisah. Ya, kita kenal dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah lautan. Di tongkat Nabi Musa alaihissalam itu Allah Subhanahu wa taala letakkan mukjizat, satu mukjizat di situ. Ya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan perangai dan akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala tidak memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pandai membelah bulan. Allah tidak memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mengalir air di jari jemari baginda Nabi. Tapi dengan perangai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah memuji dengan kata di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas perangai dan budi pekerti yang sangat luhur. Nabi mensyiarkan agama Islam dengan perangai dan akhlak yang baik, akhlak yang bagus. Nah, jadi kita duduk di dalam majlis ini, kita husnuzan kepada saudara-saudara kita bahwasanya saudara-saudara kita yang duduk di sini adalah orang-orang yang soleh. Amin. Nah, karena kita husnuzan kepada saudara-saudara kita bahwasanya saudara-saudara kita yang duduk di dalam majlis ini adalah orang-orang yang soleh, mudah-mudahan kita termasuk mengamalkan kumpul dengan orang-orang soleh. Maka oleh karena itu kalau setiap ada majlis ta'lim, majlis pengajian, majlis haul dan sebagainya, ya, kita hadir di sana untuk mendapatkan barakah daripada orang-orang soleh. Kita di sini kan banyak acara haul, maulid Nabi, boleh. Enak bu, usul khatimah udah mulai tadi boleh. Setat dari tadi udah mulai, usul khatimah siang tadi udah. Ya, nanti habisnya setengah Saban dok, bisa para lumus Saban baru habis. Karena giliran di masjid kami ibu-ibu itu sudah Saban dapat pertengahan dah. Dohai nanti disebut Saban di mana ge? Ya biasanya seperti itu, atau teman ini disebut Saban di mana gini. Awai deh sampai ke masjid kami orang, kenapa sewaktu hoax sudah ibu-ibu karena arak. Ya, hari ini pengumuman kita di Masjid Al-Amin, pulaan ke Masjid Al-Amin boleh. Kalau niat kita hadir di majelis taklim bu, duduk ibu-ibu itu walaupun mengantuk duduknya, diberikan Allah Subhanahu wa taala pahala dan keistimewaan. Nah itu ya, dalam kitab Tambihul Ghafilin berkata Imam Faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah taala, jadi beliau udah hafal bacaan sinilah, man nintaha aliman wa jalasa ma'ahu fala yaqdiru ala ayyahfazal ilma falau sab'u karamatin. Kata beliau, barang siapa yang duduk bersama dengan orang-orang alim. Nah, kita undang Habib dari luar, ya, kita undang penceramah dari luar yang ilmunya sudah mudawwan, yang ilmunya sudah diakui, memberikan ceramah dan kita hadir bersama duduk dengan orang alim itu, falahu sab'u karamatin ujar. Beliau Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, falahu sab'u karamatin, maka bagi orang itu 7 kemuliaan diberikan oleh Allah, sekalipun dia tidak mampu menghafal daripada apa yang disampaikan oleh penceramah. Boleh takone, oh baikam, ingat aja nanti kisah Usudin itu ya, ingat aja apa yang disampaikan guru tadi. Jangan kan yang disampaikan guru payung aja jadi tinggal. Ada payung jadi tinggal, rupanya pelalian tapi rajin hadir di majelis taklim. Yang seperti itu tuh tetap diberikan Allah Subhanahu wa taala 7 keistimewaan. Apalagi paham, apalagi mengamalkan, tambahnya lagi guru menerangkan bahwasanya membaca salawat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat besar pahalanya dan besar faedahnya. Ibu-ibu boleh bersalawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Paling ringkas selawat tuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh guru di dalam majelis taklim tadi, bertambah lagi pahalanya. Nah itu. Sekalipun dia tidak mampu menghafal karena mengantuk, sekalipun dia datangnya untuk mengharap wadai,
nasi bungkus. Nah, katanya ada nasi bungkus pada aku tahu juga. Nasi bungkus toh. Nah, Bu ya. Kue nih. Makanya dia bisa kan kita makan kue nih. Yang dari dimakan kan sih mana dia makan nih. Kue yang dibacakan sintut durar ada deh. Sintut durar ya. Maksudnya deh. Yang dibacakan habsya Allah akan turunkan barakah setiap kue yang ada nih, banyak yang ada nih. Cuman kita kan melihat, kalau kita melihat berabot nih, jadi jangan disambati boleh kue. Ada apa di bagian susah terus tuh bungkusan agena nasi warak kalau bertelungkop sekali diputar tapi lantang hintalo rupanya kalau sebelah hintalo bertelungkop menyambat kulit. Jangan disambat yang macam itu. Kenapa? Sebab karena barakahnya nasi yang dibacakan sintut durar, yang dibacakan Maulid Al-Habsyi. Itu pengarang Maulid Al-Habsyi itu setiap malam bermimpi berjumpa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kurang alimnya? Nah, jadi pada orang bid'ah, bid'ah ini ada sedikit bid'ah. Jadi apa bid'ah itu? Bid'ah itu asal kata dari hada amrun badi'. Ini perkara yang baru. Setiap yang baru itu bid'ah. Betul. Ya. Kata Allah, badi'us samawati wal ardh. Inilah ciptaan aku yang baru. 7 lapis langit dan bumi. Berkata kepada mereka. Jadi kata badi' bid'ah dari kata badi'un. Hada amrun badi'. Inilah perkara yang baru. Tapi dalam hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah, tidak semua. Kenapa? Sebab karena ada kul min dzikril kul wa iradatil juz. Min dzikril juz wa iradatil kul, ada yang disebutkan keseluruhan tapi yang dikehendaki adalah sebahagian, yang disebutkan sebahagian yang dikehendaki adalah keseluruhan. Allah sebutkan di dalam Al-Quran hanya daging babi saja, kulit tak disebutkan, hatinya tak disebutkan. Walaupun hanya daging babi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diharamkan di dalam Al-Quran dimakan, sama saja juga dengan kulitnya, sama saja juga dengan hatinya. Itu disebutkan Allah sebagian, tapi yang dikehendaki adalah keseluruhan. Jadi tidak semua bid'ah itu dhalalah finnar. Ya, tidak semua yang dhalalah. Tapi kalau yang sintut durar, kita bersolawatan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena banyak mengandung solawat. Sintut durar tuh bagus juga, kita berjanji bagus. Cuman kan sekali-sekali orang menyahut dengan salawat kan gitu. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Wa asta'inu bihawlillahi ta'ala wa quwwatihi al-qawiyyah. Fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. A'tirillahumma qabrahul karim, kita sambil kan. Baru Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bila 3 hati yang dibaca 3 kali cuma mustami'in bersalawat. Tapi kalau sintut duran mulai dari mulaan sudah assalamu alaik. Nah, kita menyahut dengan semangat, kita menyahut dengan khusyuk dan tawadhu, itu bagus. Menyahut dengan semangat kita seperti Habib Syekh, bagus. Kenapa? Sebab tak pandang ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walau min mura'in, orang yang baca salawat itu sekalipun daripada orang yang pamer, yang minta dipandang bagus, minta didengar bagus oleh orang, yang demikian itu tetap diberikan Allah pahala. Kenapa? Sebab ditakzimi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sintut durar, bersolawatan, kita kulit bersolawatan, apa kurangnya ya. Insya Allah dengan mengagungkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita harapkan, syafaat Nabi. Jadi duduk kita di majelis taklim ini, kita yakini bahwasanya kita berkumpul dengan orang-orang soleh, ya. Kaping papat ya, watang iro ingkang loe. Yang keempat, perut
mesti tahan lapar, banyak-banyak puasa, mengosongkan perut termasuk daripada suluk menempuh jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaping 5 salat zikir wengi ingkang suwe. Yang kelima zikir malam yang panjang. Ya, zikir itu masing-masing zikir apa? Ya, zikir itu banyak, bertasbih zikir juga. Arti zikir itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi afdalul dzikir la ilaha illallah. Seafdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Ya, tidak ada yang lebih afdal daripada zikir. Nabi sudah mengatakan demikian. Afdalul dzikri la ilaha illallah. Seafdal zikir itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah anak halus bisa, anak kecil pun bisa. Artinya tidak perlu bersangu, kita tidak perlu mengumpulkan jamaah, kita sendiri bisa berzikir di rumah, tinggal mau atau tidak. Nah tuh, manakala zikir malam yang panjang dilakukan yang 5 perkara ini, salah satunya saja, insya Allah Allah akan kabulkan keinginan kita. Nah, itu ya. Kita putuskan cerita wali, kita putuskan cerita karamat tadi, ya. Kita kembali kepada duduk hadir di majelis taklim nih, ya. Jadi Pak Syukur betul sudah ya. Abdurrahman punya majelis, ya. Saya pernah belum buka, artinya ada berurang. Ampi, gua ke rumah, kan ada berkekurangan. Jadi yang pengajian di masjid, yang mengaji Al-Quran dan sebagainya di rumah, itu aja lagi. Ya, semua rumah saya cuma anak-anak. Ya, ini kita sudah punya majelis sendiri, perlu kita dukung majelis-majelis taklim seperti ini. Ya, termasuk daripada taman sari surga dalam hadis Nabi SAW. Kita marahtum bi riyadil jannah farta'u biha. Apabila kalian lewat di sebuah perkebunan surga, maka hendaklah mampir di dalamnya. Umar riyadul jannah, sahabat bertanya, apa taman sari surga itu? Halqud dzikri. Ya, Nabi SAW halqud dzikri. Taman sari surga itu adalah tempat perkumpulan zikir, tempat pengumpulan pengajian, tempat majelis-majelis taklim. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, kita di Kuala Tungkal nih majelis taklim itu artinya orangnya ada aja, ya, walaupun bapak berlima orangnya gitu-gitu pang, mana banyak orangnya gitu-gitu pang, gitu-gitu lah orangnya, hari ini itu, besok itu lagi orang-orangnya kan begitu ya. Tapi tidak putus kita majelis taklim, tinggal kita mau atau tidak duduk di dalam majelis taklim. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 7 macam kemuliaan kepada orang tersebut. Yang pertama, awaluha yunalu fadlal muta'allimin. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, kata beliau, orang yang senantiasa hadir di majlis ta'lim itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fadlal muta'allimin, keutamaan orang yang belajar. Nah itu, keutamaan orang belajar itu apa? Apabila orang belajar toh, orang di majlis di pesantren atau segala macam, anak kita kebetulan di pesantren habis umur di pesantren, meninggal di pesantren, maka termasuk golongan orang yang mati syahid akhirat. Anda, jadi kita senantiasa hadir di majelis taklim, walaupun tuha-tuha kita tetap mengapit kitab ke majelis taklim, ke masjid mana saja. Masjid Al-Amin ada pengajian kita pergi, Masjid Al-Ukhwa ada pengajian kita pergi, Masjid Agung ada pengajian kita pergi. Hadir senantiasa kita di majelis taklim, maka kalau habis umur dengan senantiasa hadir di majelis taklim itu mendapatkan tiket orang mati syahid akhirat. Ada gampang gampang bu, mendapatkan orang tiket tiket mati syahid akhirat itu ada gampang. Di antara orang mati syahid akhirat itu orang mati tenggelam, tapi kan boleh minta, ya Allah mudahan aku tenggelam nyaman syahid akhirat, terus aku dikabulnya kan boleh itu. Ya, mati ditimbak patir termasuk golongan syahid akhirat, artinya di akhirat nanti termasuk dia golongan dalam orang-orang yang mati syahid di medan perang. Dunia, hukum dunia berlaku, dimandikan, dikafani, disolatkan,
dikuburkan. Kalau orang syahid dunia akhirat, dikubur dengan pakaian kebesarannya, dikuburlah dengan darah-darahnya, dikuburlah dengan pakaian perangnya itu yang jumpang campingan itu, manakala tertusuk pedang dan sebagainya. Nanti di akhirat dia akan bangkit bersama dengan pakaian perangnya itu. Orang mati syahid dunia akhirat, tidak perlu dikafan, tidak perlu dimandiin, tidak perlu disembahyangkan, dah langsung aja. Jadi kita kalau ke Uhud, ziyaratan fi karamihi wa syarafihi. Kalau kita Fatihah di sana sebagai tambahan untuk pangkat dan jabatannya di sisi Allah, ya, kalau orangnya sudah tiket ke surga sudah. Itu orang syahid dunia akhirat. Jadi kalau kita senantiasa hadir di majelis taklim, walaupun kita tidak paham apa yang disampaikan oleh penceramahnya, walaupun kita tidak mengerti dan tidak mengamalkan apa yang disampaikan oleh penceramahnya, tapi kalau bagus diamalkan, ya, yang demikian itu duduknya saja sudah termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama. Yang kedua, mada majalisan indahu kana mahbusan 'anid dzunub. Selagi dia duduk di majelis ta'lim itu, adalah duduknya di majelis ta'lim itu mahbusan lidzunub, melebur daripada dosa-dosa kecil. Jadi dosa kecil dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama kita hadir di majelis ta'lim dan duduk di majelis ta'lim ini. Apalagi kita menyakinkan, kita meyakini saudara-saudara kita yang hadir itu adalah orang-orang yang saleh, termasuk di dalam golongan orang-orang yang duduk bersama-sama dengan orang-orang yang soleh, ya, akan tambahan barakah dan manfaat terus pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian yang ketiga, ujar Abu Lais As-Samarqandi, kata beliau yang ketiga, idza kharaja min manzilihi tunzalu alaihi rahmah. Apabila keluar dari majelis ta'lim itu senantiasa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmat kepada orang yang senantiasa hadir ke majelis ta'lim itu. Nah, apalagi kalau kita menghidupkan majelis ta'lim, kita membantu orang-orang di majelis ta'lim, membangun majelis-majelis ta'lim, sangat besar pahalanya. Jadi siapa yang punya rezeki lebih, punya kelebihan uang, jangan susah-susah membelanjakan. Nah, sumbangkan saja ke majelis ta'lim Guru Abdurrahman nih. Majelis apa teh? Raudatul Husna. Ya, Darul Husna ya. Oh salah apa tadi ya? Darul Husna ya. Darul Husna, sebenarnya Darul Husna. Darul Husna, Al Husnanya ingat, karena Husna anak saya. Darul itu nama masjid saya, Darul Jannah. Nama masjid saya, ingat aku, Darul Husna ya. Nah, kita sumbangkan saja ke majelis ta'lim Darul Husna. Pak, insya Allah kita akan nanti diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting ikhlas kita bersedekah di Darul Husna nih, ya. Ikhlas kita menginfakkan harta kita Darul Husna. Jadi muridnya tadi 70 yang hadir biasa setiap hari 70 orang. Kata beliau daftarnya terdaftar masih 100 orang, tapi yang senantiasa hadir 70 orang, gurunya berempat. Nah, gurunya berempat bagi berapa tuh? 70 orangnya, gurunya berempat, 70. Berapa orang tuh? Bagi 4 berapa? Terus sampai 20 ya. Ngaji Quran 20 tuh. Gatal kongan. Ini dah. Kalau 20 tuh baca Quran dimakan kalau jaya. Ya. Makanya Nabi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang belajar Al-Quran. Wa 'allamahu, kemudian mengajarkan Al-Quran. Susah belajar Quran itu kan gampang. Ya, nak sabar orangnya. Ya. Nak sabar orangnya. Maka orang bahari itu biasanya kalau mau antar anak ke guru mengaji, biasanya kalau orang bahari itu kalau misalnya mudik gitu, ya. Itu diserah terima oleh wali murid kepada guru tadi itu. Di situ tuh ada pakai talam dia. Di dalam talam tuh ada kelapa 2 biji. Kalau pesantren seperti itu, ada kelapa 2 biji, ada lilin 1. Nah, ada lilin 1, kemudian ada rotan, ada tikar puron, ya, ada tikar puron dia kan mau tikar plastik, kemudian sudah mau tikar puron. Ustaz katanya kami serahkan anak kami. Ya, kalau ini punya memang jangan dibentalnya.
Bental apa? Bental lior kelapa itu sekarang ini hanya teorinya saja, praktiknya ada. Tapi kalau dahulu tahtul Yaman seperti itu, ya. Apabila lepas bantal kepalanya daripada bantal, kitab dibaca, ya. Maka orang dulu itu jadi cuma itu aja bedanya. Kalau kita sekarang ini cuma ada teorinya saja, praktiknya tidak. Mana ada kadang-kadang hakon bantal gitu itu. Bapaknya kan tidak hakon juga, kadang-kadang datang juga. Ustaz ya sini ada betilam, apa aja. Nah, boleh nggak Ustaz buat tilam sini? Paksa boleh. Nah, kasihan anakku juga kalau sudah tak pernah tidak pakai tilam, harus pakai tilam. Anak saya tidur, tak bisa tidur anak saya. Kalau dia tak bisa tidur, susah nak belajar. Paksa dibolehkan tilam. Padahal tadinya seperti itu. Kemudian ada rutan di situ. Nah, kalau anak kau dimacal, ini rutannya. Nah, terpukul anak saya ini rutannya. Tapi itu hanya teori saja, jangan dipukul anak orang. Sekarang ada kasus, jangan main-main. Ada hukum, ada undang-undang. Nah, itu satu memukul anak orang, apabila bebalan anak itu mengadu, polisi bantu, guru istirahat, isir, ada lagi mengajar. Nah, jadi apa namanya, kekuasaan kita kepada anak itu terbatas sekarang ini. Ada anak itu masih bisa pukul, nggak boleh. Padahal dulunya seperti itu, memang pukul betul, ya. Dia jadi alif hari ini esok bak kelumpanan lupa. Dia jadi pak besok hari ini alif kelumpanan lupa alif. Kenapa sebab bebal? Orang yang guru menghadapi yang semacam ini harus sabar. Kenapa tidak sabar? Aku bilang ya, karena dia bisa tidak jadi kamu muar juga. Ya, kenapa maka kawannya bisa, maka kawan bisa, maka kawan bisa. Padahal itu sudah mudah metode yang diajarkan. Iqra misalnya, atau metode yang bu'a, atau metode khatta'iyah, bisa juga pakai tulisan. Yang bu'a lebih mudah lagi yang bu'a, ya. Ada metode iqra, Baghdadiyah yang susah tuh Baghdadiyah sampai tapi lambat. Alif atas a, alif bawah i, alif depan u, meja, ya. Alif dua atas an, alif dua bawah in, alif dua depan on, gitu bu ya. Jadi ibu yang guru mengaji di belakang tahu tak? Ya, anak murid nang baba dia jadi kayak apa menghadapi anak murid satu. Kurangnya harus sabar, ya. Kalau 120 menghadapi yang model-model kayak itu sama rata, aduh hai, ya, habis lior, ya, habis air lior mengajari anak seperti itu. Maka kita dukung majelis taklim yang mempersiapkan anak-anak muridnya untuk mengaji Al-Quran, anak-anak muridnya untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, karena ini cikal bakal anak-anak kita apalagi laki-laki. Kalau pinanya nak jadi imam pulang sembahyang tarawih, ya, Al-Quran adalah kuncinya. Ini kadang baca Al-Quran bacol hendak jadi imam, aku payah lah, payah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa mana mimnya satu dibuangnya sekarang yang wasal tuh mima. Kalau mau wasal kamu kaf, ya. Fatihah dibacanya sama Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, ada karuan kedengaran, ya. Huruf apa yang disebutnya, padahal masing-masing huruf itu ada sifatul hurufnya, ya. Setahun yang lampau di Parit Kumo ada datang anak Syekh Arwani Kudus, nama beliau Kulit Albab Arwani. Di Kudus itu anak guru saya, anak Kiai Imran Nusyabi itu berdua yang hafal Quran, ya, berdua yang hafal Quran. Dan ada yang sanggup di Kudus, ada, ya, yang sanggup di Kudus ada. Itu masih Mbah Arwani masih hidup, ya, Mbah Arwani. Kenapa maka ada sanggup? Katanya di situ tuh memperbaiki makharijul huruf dan tajwidnya setahun, ya, setahun memperbaiki. Jadi sifatul huruf tuh satu bab saja, ya, lain dengan kita. Dia menjawab, dia bukan menjawab, memang begitu. Dengan kitabnya ada sifatul bab, huruf bab seperti ini punya ba, bi, bu, bob. Nah itu jadi salah deh. Kita kan katanya mahalus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Jambi ada kawan saya yang apa nama tuh, bukan kawan. Ada kiai di Jambi itu di Morokulian tuh, ya. Itu yang makai yang seperti itu ada, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jelas. Pada mau kada jelas. Karena makharijul huruf tajwid itu adalah dengar suara. Apabila kada jelas suaranya, apanya tagur. Ini murid kada jelas bacaannya, suaranya kada jelas bacaan. Apa ini tagur? Kada jelas. Ya, kada jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa jadi tagur nih? Baknya mana? Ya, baknya mana? Itu hanya di suratul Fatihah. Nah, sifatul huruf. Belum lagi setiap rukun dalam salat itu ada syarat bagi rukun itu. Ya, ada syarat bagi rukun tuh. Baca Fatihah misalnya, Bismillah, satu Bismillah saja, itu wajib hurufnya jelas. Kalau aku wakaf, kalau aku wasal. Begitu. Tidak boleh mengurangi satu huruf atau satu tasdid saja pada suratul Fatihah, itu tidak boleh. Ya, siratal ladzina an'amta, mana tasdidnya mana? Ya, walaupun cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pemenang harus tuh, berhinak dulu. Kalau kau pingsan gini mbah sembahyang, Tuhan jadi imam. Gitu lah. Berhinak dulu, bernapas dulu sedikit. Biasanya kalau lama pulang napas putus bang, mulai. Ya, putus mulai kada boleh pulang, batal pulang Fatihahnya. Ya, kita beri subhanallah saja. Mualatnya hanya sekedar kadar subhanallah saja antara ayat yang satu yang kita wakaf kepada ayat yang berikutnya. Ya, baik. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'amta 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am, bukan an'am. Kalakasan. Ada pulang 7 kayaknya. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini Rajab, besok Saban, besoknya lagi Ramadan. Ya, Bapak-bapak ya. Namun kita kali dimasukkan ulang dalam jadwal imam, sadar-sadar seorang saja ya. Berarti masih mungkin banyak salah. Kita aja ya. Ada menghibur kawan. Ada aja. Ada bawaan lagi lah. Ya. Pandai ya. Ada bawaan lagi lah. Jadi nyinggung. Ada bawaan lagi lah. Ya. Nah itu satu daripada rukun. Ada pulang. Salam tuh yang pertama tuh rukun. Tahiyat akhir tuh rukun. Ya, yang tahiyat ya, tahiyatul mana alif lamnya mana? Betul at-tahiyatul mubarakah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ayuhan, jangan kalau hendak dimufradkan sekalian salamun alaika. Boleh. Assalamualaikum ayuhan. Mana alifnya? Lamnya mana? Dibuang sudah 2. Sedang turun, boleh. Ya. Salam ke kanan itu adalah rukun wajib. Assalamualaikum warahmatullahi, alif lamnya mana? Ya, yang benar adalah assalamualaikum warahmatullahi. Sempurnakan dulu syarat dan rukunnya dalam ibadah kita, hanya serahkan kepada Allah. Nah, itu dikata rukunnya itu cuma gamping. Terserah Allah yang doang terima. Bujur. Kalau bicara soal Allah lain lagi, ini funnya lain lagi. Ya. Itu dalam sifat 20 kita lain pulang tuh tauhid pembahasannya. Kadang kita bahas fikihnya aja dulu. Ya, sempurnakan dulu rukunnya, baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kita dan keteledoran kita belajar. Oleh karena itu, majelis-majelis taklim, majelis pengajian itu tak lain dan tak bukan pencetak masa depan yang lebih cerah dan lebih pandai membaca Al-Quran dengan benar dan baik supaya sempurna syaratnya. Ada sempat habis yang 7 saya terangkan pada malam hari ini. Waktu sudah sampai. Setiap saya berbicara di sini mungkin terdapat kekhilafan dan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Ustadz Soimi, dan selanjutnya di penghujung acara ini untuk mendapat keberkahan acara ini kami mohon untuk pembacaan doa dipimpin oleh Ustadz Haji Amil Ayat. Beliau dipersilakan. Al-Fatihah.